Seharusnya bukan mereka, semuanya hati-hati. Jilianzan sedikit mengernyit. Segera, suara langkah lain semakin dekat, disertai dengan keluhan. Tempat apa ini? Sepertinya pepohonan rindang dan lingkungannya sangat bagus, tapi tidak ada makhluk hidup sekalipun. Ada yang tak bernyawa. Petik 2. Sudah lama sekali, dan tidak ada yang ditemukan, dan 2 orang hilang. Suara kutukan dan keluhan membuat Chen Ping dan Ji Yun saling melirik. Mereka tahu dari suaranya bahwa Zhou Tai yang datang. Dengan munculnya sosok Zhou Tai, lebih dari selusin orang mengikutinya. Orang-orang ini juga berkeliaran di sekitar pulau kecil dan berkumpul untuk sementara. Lagi pula, Zhou Tai sangat kuat dan ada banyak orang di Zhou Tai, jadi mereka semua berpusat pada Zhou Tai. Puan muda Zhou, cepat lihat ke depan. Seseorang tiba-tiba berteriak, "Altar, itu altar. Jika ada altar di sini, pasti ada yang bagus." Seseorang juga berteriak kegirangan, dan ada orang yang akan berlari menuju altar. Tapi Zhou Tai menghentikannya. Semuanya, bahkan tidak ada satu semut pun di pulau kecil ini, tetapi sebuah altar tiba-tiba muncul, harus membagi secara merata, jangan merusak perdamaian. Zhou Tai berkata dengan keras. Dengarkan Tuan Zhou, tentu saja kita sekarang kolektif. Ketika semua orang berkumpul bersama, keharmonisan adalah hal yang paling penting. Semua orang bergema satu demi satu. Hanya saja tidak ada yang tahu apa yang dipikirkan semua orang di dalam hati mereka. Lagi pula, orang-orang ini berkumpul sementara dan tidak mengenal satu sama lain dengan baik. Di dunia ini di mana yang lemah memangsa yang kuat, bagaimana mungkin ada orang yang benar-benar berbagi manfaat secara setara? Jika harta itu tidak mahal, tidak apa-apa, tetapi jika itu adalah harta yang berharga, orang-orang ini pasti akan berebut untuk itu, dan siapa yang bodoh membaginya secara merata. Zhou Tai juga seperti cermin di hatinya, alasan mengapa dia mengatakan ini adalah untuk menstabilkan orang-orang ini terlebih dahulu, lagi pula, dia adalah yang paling kuat di antara kelompok orang ini. Jika benar-benar ada harta, bukan dia yang memutuskan. Zhou Tai dan yang lainnya berjalan menuju altar dengan hati-hati, mereka sangat berhati-hati pada awalnya, tetapi ketika mereka melihat altar itu rusak dan kecil, dan sepertinya akan runtuh kapan saja, mereka banyak bersantai. Altar ini sepertinya dibangun oleh suku tertentu. Harta macam apa yang bisa dimilikinya? Sepertinya sudah bertahun-tahun, dan mungkin tidak ada apa-apa. Seseorang melihat ke altar dan kecewa. Aku akan naik dan melihat. Pada saat ini, seorang biksu dengan bekas luka di wajah kirinya melompat ke altar. Dia melihat sekilas batu segel asli. Pada saat ini, batu segel asli memancarkan cahaya redup, dan rune terukir di atasnya terus beredar. Melihat pemandangan ini, mata kultivator menjadi lurus. Ada harta, altar ini memiliki harta. Biksu itu berteriak. Begitu mereka mendengar ada harta karun, semua orang bergegas menuju altar. Ketika mereka melihat batu segel asli, mereka juga kaget. Tidak ada yang mengira altar bobrok seperti itu akan memiliki batu seperti itu. Hanya saja orang-orang ini tidak memiliki mantra formasi yang diaktifkan oleh manusia, jadi mereka tidak tahu rune apa yang diukir di batu kasar itu. Batu ini sekilas terlihat seperti harta karun. Apa yang terukir di atasnya? Seseorang sangat penasaran dan mau tidak mau menjangkau dan menyentuhnya. Tapi tepat ketika dia menyentuh batu segel asli, kekuatan yang kuat membuat biksu itu terbang dalam sekejap. Keluar. Melihat ini, semua orang sangat ketakutan sehingga mereka bergegas menjauh dari batu segel asli, dan melihatnya dengan heran. Saya tidak menyangka batu ini memiliki serangannya sendiri. Ini pasti harta karun. Kita harus menemukan cara untuk bawa pergi. Zhou Tai melihatnya dengan mata cerah. Batu segel asli itu. Jika ini bisa diukir menjadi senjata, itu pasti yang terbaik. Aku belum pernah melihat batu semacam ini. Seseorang mengikuti, tapi karena batu segel aslinya agresif, tidak ada yang berani mencobanya dengan santai. Tetapi pada saat ini, Chen Ping dan yang lainnya yang bersembunyi tidak jauh tampak sedikit cemas. Terganggu. Petik 2. Tuan Chen, haruskah kita menghentikan mereka? Jilianzan bertanya pada Chen Ping. Chen Ping merenung sejenak, lalu mengangguk, oke, ayo keluar dan beritahu orang-orang bodoh ini tentang ini. Batu tidak bisa dipindahkan begitu saja. Setelah berbicara, Chen Ping keluar bersama Jilianzan dan yang lainnya.
Zhou Tai memimpin orang untuk berpikir tentang bagaimana cara mengambil batu itu, dan dia sedikit terkejut ketika tiba-tiba dia menemukan Chen Ping dan rekannya yang muncul. Itu kamu, kenapa kamu di sini? Zhou Tai tahu bahwa Chen Ping dan yang lainnya pergi dengan kura-kura suci, tetapi tiba-tiba datang ke pulau kecil ini. Tanda seru, Zhou Tai, batu ini adalah batu asli dari segel, dan formasi segel tergambar di atasnya. Itu tidak dapat dipindahkan begitu saja, karena saya tidak tahu apa yang disegel di bawahnya. Jika itu adalah monster yang menakutkan, orang-orang ini akan mati. Chen Ping memperingatkan Zhou Tai. Setelah semua orang mendengar apa yang dikatakan Chen Ping, mereka menjauh dari batu segel asli. Melihat ini, Zhou Tai buru-buru berkata, kamu tidak perlu mendengarkan kentutnya, dia hanya ingin mencegah kita mendapatkan batu ini. Mereka menjaga di sini secara diam-diam, dan mereka juga ingin mendapatkan batu ini. Batu segel omong kosong macam apa yang hanya untuk menggertak orang, tidakkah kamu percaya? Zhou Tai berkata, para biksu yang percaya pada Chen Ping pada awalnya mulai meragukan Chen Ping. Motivasi, Zhou Tai, saya menyarankan Anda untuk menyelamatkan Anda. Jika Anda bersikeras untuk menyentuh batu segel asli ini, saya tidak akan melakukannya. Tidak masalah, ketika saatnya tiba untuk melepaskan monster, lalu menunggu untuk mati. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia menyingkir, dan dia benar-benar tidak menghentikannya. Kali ini, Zhou Tai juga sedikit ragu. Tapi melihat batu dengan cahaya redup di depannya, Zhou Tai masih tidak bisa menahannya.